Banjir di wilayah Jakarta dan sekitarnya ini seakan menjadi kisah klasik bagi warganya karena nyaris terjadi setiap tahun bencana ini terjadi. Meski masalah klasik namun fakta membuktikan banjir membuat aktivitas warga terhambat. Yang ini artinya juga roda ekonomi warganya. Kerugian akibat banjir pun tidak sedikit. Data BNPB pernah menyebut akibat banjir yang melanda Jabodetabek nilai kerugian mencapai 1,69 triliun rupiah. Kita simak laporan khas redaksi. Warga Jabodetabek 2 hari terakhir Senin dan Selasa harus memulai hari mereka dengan guyuran hujan deras. Tidak hanya hujan, warga Jabodetabek harus menerjang banjir dan macet yang menyertainya. Salah satu wilayah yang kebanjiran dan membuat pusing warga yang melintas adalah akses menuju Bandar Udara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Jalan tol Sediatmo pada Senin kebanjiran menghambat kendaraan yang melintas. Akibatnya kemacetan terjadi menuju keluar masuk salah satu gerbang negara itu. Sejumlah kendaraan terpaksa berhenti dan penumpangnya yang mengejar pesawat harus meratapi nasib dan berharap tidak tertinggal penerbangan. Bagi yang nekat, mereka berputar arah. Di tengah kota Jakarta, banjir juga mengenangi jalan seperti kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Senin sore. Tidak hanya pengendara yang terganggu akibat banjir, pelaku UMKM seperti pedagang makanan harus menelan kerugian akibat banjir. Wah, ya kayak gini sepi. Udah orang, ada bisa lewat orang. Kadang buat muter aja. Di sini terus sampai malam nanti. Tidak hanya jalan yang kebanjiran, sejumlah sekolah juga terendam air pada Senin, salah satunya SD Negeri Rambutan 03 pagi, Ciracas, Jakarta Timur. Sejumlah murid yang ingin bersekolah Senin pagi terpaksa dievakuasi orang tua, guru, dan tim SAR menggunakan perahu karet. Mas, dalam Pak, lumayan Pak. Ada nih yang bilang Pak lah di tengah-tengah. Banjir Pak, emang sudah langganan. Mudahan bisa diatasin lah Pak. Kondisi cuaca yang masih tidak menentu sehingga kita biasa banjir Pak. Hujan sedikit aja tapi kalau terus-menerus akan banjir. Jadi takutnya nanti menghambat anak-anak untuk pulang. Dan bahaya juga kalau sudah sampai tinggi. Pernah 1 meter juga pernah Pak. Terhambatnya gerak warga akibat banjir di Jakarta dan wilayah sekitar pastinya ikut menghambat roda perekonomian. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tahun 2025 menyebut banjir di Jabodetabek memicu kerugian 1,6 triliun rupiah lebih. Kerugian ini berasal dari kerusakan infrastruktur, perekonomian, hingga kehidupan masyarakat terdampak. Lalu, mengapa persoalan klasik banjir di Jakarta dan sekitarnya tidak kunjung reda? Pakar Geologi Lingkungan dan Kebencanaan Universitas Gadjah Mada UGM, Dwi Korita Karnawati menyebut, Jakarta yang merupakan wilayah hilir sejumlah sungai memang rentan kebanjiran. Selain karena dataran rendah dan curah hujan tinggi, banjir juga disebabkan tingginya air laut yang menyebabkan aliran dari hulu tertahan. Tingginya air laut bisa disebabkan oleh gelombang pasang hingga badai tropis yang kerap terjadi. Yang pertama adanya badai tropis tadi, yang saya katakan siklon, adanya siklon, atau masih menjadi bibit siklon, itu bisa meningkatkan ketinggian global. Juga kekuatan arus pada gelombang air laut itu juga bisa meningkat apabila itu tadi adanya badai tropis ya, tidak hanya gelombang tapi juga kecepatan, karena angin tuh juga kalau badai tropis itu kan pusaran, jadi bisa meningkat. BMKG menyebut hujan intensitas tinggi yang mengguyur wilayah Jabodetabek sejak Senin pagi disebabkan salah satunya oleh fenomena La Nina.
Fenomena La Niña sendiri adalah fenomena saat air laut di wilayah Asia menghangat hingga membuat pasokan uap air melimpah. BMKG memprediksi intensitas hujan tinggi masih akan terus terjadi di Jabodetabek hingga 15 Januari mendatang. Tim Liputan CNN Indonesia.